Untuk siswa-siswi ataupun adik-adik yang ingin join OSIS, pesan-pesannya siapkan mental, siapkan visi misi juga, siapkan energi yang cukup, fisik yang cukup, karena di OSIS ini kita bakal membutuhkan mental iya, energi iya, fisik yang banyak juga iya, dan juga otak kita bakal terkuras iya, karena kita juga memaparkan program kerja yang akan diselenggarakan. Jadi di OSIS ini bakal bersama-sama melaksanakan program kerja yang akan dilaksanakan. Jadi di OSIS benar-benar semua anggota tubuh kita, kemampuan kita bakal terpakai semua. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan juga. Terus jangan lupa Halo semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama saya, host magang Azra Zaira Ghaffari dari kelas 7E. Di episode kali ini kita kedatangan Ketua OSIS baru periode 2024 sampai 2025. Mau tahu siapa Ketua OSIS barunya? Yuk kenalin. halo semuanya, perkenalkan nama saya Saisu Nuningan Ashraf Hibatullah. Biasanya dipanggil Saisu dari kelas 8E. Di sini saya menjadi Ketua OSIS baru SMP Negeri 4 Surabaya periode tahun 2024-2025. Nah, jadi kan kakak Ketua OSIS baru nih. Apa yang membuat Kak Saiso tertarik untuk menjadi Ketua OSIS? Untuk saya sendiri kenapa bisa tertarik dengan jabatan ketua OSIS ini? Karena memang sudah dari pertengahan SD mau masuk SMP, itu saya udah mulai ngeliat-ngeliat organisasi apa aja yang ada di SMP. Dan kebetulan saya sangat tertarik dengan organisasi OSIS karena saya orangnya suka berorganisasi, iya juga suka bersosialisasi. Jadi suka dapat banyak teman, jadi gampang lah istilahnya berteman sama yang belum kenal. Dari SD itu, Kak. Ya, dari SD sudah mulai membahas-bahas tentang dasar-dasarnya OSIS saja. Oke. Apa visi misi kakak menjadi Ketua OSIS? Untuk visi saya yaitu menjadikan SMP Negeri 4 Surabaya sebagai wadah kreativitas, pengembangan diri, inspirasi, dan aspirasi bagi siswa-siswinya. Dan juga meningkatkan sikap kedisiplinan para siswa-siswi, serta menjadikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan damai. Untuk misi saya ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan sikap kedisiplinan para siswa-siswi. Yang kedua, meningkatkan kekreativitasan para siswa-siswi dengan mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan oleh OSIS. Jadi mereka akan meningkatkan kekreativitasan dengan mengikuti kegiatan yang akan kita lakuin. Jadi kita misal mengadakan lomba menggambar tapi sesuai dengan kreativitas mereka. Jadi mereka gambar apapun bebas. Dan untuk yang ketiga selalu berperan aktif dalam organisasi dan juga selalu mendukung kegiatan yang akan diselenggarakan. Apa ada tantangan terbesar kakak selama kampanye? Untuk tantangan terbesar saat kampanye sih sebenarnya nggak ada, cuman lebih ke pressure atau deg-degan aja karena saya belum pernah dihadapkan dengan orang-orang sebanyak itu, murid-murid sebanyak itu dan juga disaksikan oleh beberapa guru dan juga kakak-kakak OSIS yang kelas 9. Jadi kita harus siap dan juga menerima pertanyaan dari kakak-kakak OSIS dan murid-murid maupun guru dari mereka yang akan tanya ke visi ataupun misi dari saya. Jadi rasanya cuma deg-degan atau pressure aja. Perasaan kakak ketika mengetahui terpilih menjadi Ketua OSIS gimana? Untuk perasaan sangat bersyukur alhamdulillah karena bisa diberi kesempatan dan juga diberi kepercayaan oleh guru-guru menjadi ketua OSIS periode tahun ini. Jadi sempat kaget juga karena tiba-tiba saya isu menjadi ketua OSIS karena waktu itu dibilangin sama Bu Ining. Iya. Terus mulai WA orang tua, terus bilang kalau ma Pak alhamdulillah saya kepilih jadi ketua OSIS. Jadi rasanya pasti kaget, shock dan bangga pada diri sendiri. Bisa ceritakan bagaimana proses pemilihan Ketua OSIS di sekolah kita? Untuk proses pemilihan itu yang pertama pastinya kita melakukan seleksi dan melakukan pendaftaran dulu. Setelah itu seleksi debat. Debat itu didebat dengan kakak-kakak OSIS yang kelas 9. Jadi kita memaparkan visi misi dan juga akan ditanya kembali oleh kakak-kakak yang kelas 9. Setelah itu kita diberi arahan oleh pembina tentang sedikit-sedikit tentang OSIS, ini tentang ke dalam OSIS itu gimana. Setelah itu kita diberi tahu kalau bakal ada seleksi yaitu dengan adanya FGD yaitu Forum Group Discussion. Itu kita
dibikin kelompok, setelah itu diberi suatu permasalahan yang akan diberikan ke kita dan kita akan menebak dan memecahkan sebuah masalah tersebut. Jadi kita kan banyak nih anaknya. Nah, itu kita harus menggabungkan satu jawaban menjadi satu dan diberikan atau dipaparkan ke kakak kelas. Jadi misal aku sama kamu dan yang lain gitu dapat soal nih buat moncain masalah. Nah, itu kita bakal tanya satu-satu jawaban, terus digabung jadi satu, terus nanti salah satu dari kita ngomong ke kakaknya kalau Kak, kita jawaban dari kelompok ini gini 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 gitu. Oke. Apa reaksi keluarga ketika mengetahui kakak menjadi ketua OSIS? Reaksi keluargaku kaget sama kayak saya tadi. Iya, Jadi, "Loh, Kak, beneran kamu jadi ketua OSIS?" Waduh, yes, ndang nggak nyangka. dipertahankan, nggak nyangka juga bener. Terus, wih kakak hebat, kakak harus bangga, kak papa sama mama bangga bisa punya kakak yang jadi ketua OSIS, nanti bisa ceritain ke adik, bisa share pengalaman ke adiknya Iya. juga. Jadi benar-benar bangga dan orang tua juga support banget. Selain mengikuti organisasi OSIS, apakah kakak mengikuti organisasi atau eskul lain di sekolah maupun di luar sekolah? Selain OSIS, aku juga ikut organisasi lain di sekolah yaitu Degara, yaitu Dewan Galang Spenfora, itu yang mengatur seluruh kepramukaan di SMP Negeri 4 Surabaya. Jadi kalau ada pramuka wajib, itu nanti pasti yang mengatur adalah Degara itu. Itu juga mengikuti eskul voli di SMP Negeri 4 Surabaya. Dan juga untuk di luar sekolah ini, kebetulan di Surabaya kan ada yang namanya Organisasi Pelajar Surabaya atau Iya. Orpes. Nah, itu Orpes itu adalah perkumpulan para ketua OSIS seluruh SMP di Surabaya maupun swasta negeri bisa. Nah, itu kebetulan SMP Negeri 4 Surabaya mengeluarkan saya atau mengajukan saya sebagai perwakilan dari SMP Negeri 4 Surabaya untuk mengikuti organisasi pelajar Surabaya ini. Dan alhamdulillahnya saya keterima sebagai anggota dari Orpes tersebut. Wih, oke. Bagaimana Kak Saiso membagi waktunya? Untuk membagi waktu sendiri pastinya memprioritaskan satu hal ya. Misal di hari ini saya ada 3 kegiatan. Yang pertama ada voli, ada OSIS dan juga ada negara. Nah, itu saya akan memprioritaskan mana yang lebih penting. Kalau di voli kan sistemnya bergu atau tim ya. Jadi Iya. masih bisa diganti dengan yang lain. Dan untuk OSIS sendiri kan kebetulan saya yang menjabat sebagai ketua OSIS. Masa ketua OSIS nggak bisa datang? Iya. Jadi kita harus datang dan memimpin pertemuan hari itu. Dan untuk negara kan sama, juga masih ada yang lain. Juga kan masih ada digantikan oleh Tekpram atau Pratama yang lain. Jadi saya akan memilih OSIS. Jadi pada saat kedepannya misal ada jadwal yang tabrakan itu sudah mulai terbiasa karena wala kemarin udah ngelaksanain ini, kemarin udah ngelakuin ini. Jadi kita nggak kaget. Jadi oke lah kita ngelakuin dengan ikhlas dan tanpa terbentrok jadwal. Jadi menyempatkan di kegiatan OSIS-OSIS gitu. Pastinya, jika memang kegiatan OSIS sudah selesai nih, kalau memang masih ada waktu belum pulang, Iya. ya aku sempetin buat ikut ke Degara latihan pramuka. Apa ada inovasi baru yang ingin kakak bawa ke OSIS? Untuk inovasi baru pastinya di setiap ganti pemimpinan ke Iya. pemimpinan pasti ada ya, seperti kayak Kak Karisa, Kak Riko, Kak Nadia dan yang dulu-dulu itu pasti ada. Pastinya ada, untuk saya sendiri pasti ada, yaitu dengan memajukan sekolah dan juga memajukan organisasi OSIS ini. Gitu. Apa program utama kakak sudah terjalankan? Untuk program utama selagi dijalankan kan Mm-mm. kita juga melihat medan di SMP Negeri 4 Surabaya ini seperti apa. Karena kan beberapa event sudah kita jalankan dengan baik dan bagus, seperti kemarin yaitu Class Meet, event besar pertama kita yaitu Class Meet. Itu kan meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi. Nah, itu Class Meet kemarin sudah mulai menurun, Hmm? yaitu mulai sedikit yang cabut-cabut ke kantin, Oh ke iya. tempat lain itu sudah mulai sedikit karena memang penjagaannya yang lumayan ketat dan lumayan menyebar ke seluruh tempat di SMP Negeri 4 Surabaya. Jadi mereka mau pindah ke sini ada OSIS, Iya. mau lari ke belakang ke masjid ada OSIS, mau ke toilet ada OSIS. Jadi kita sempat jaga dan juga ngejar-ngejar mereka yang duduk-duduk yang nggak malah melihat event classmate malah duduk-duduk ngobrol sama teman lainnya. Bagaimana cara kakak memotivasi siswa lain agar lebih aktif dalam kegiatan sekolah?
Bagaimana memotivasi? Untuk memotivasi pastinya memberikan semangat kepada mereka bahwa event yang akan diselenggarakan atau kegiatan yang diselenggarakan ini bermanfaat dan berdampak baik bagi diri kita. Seperti misal jika hari Jumat kan biasanya kelas 7 tuh ada senam, kelas Iya, 8 ada nulis pentigraf, iya. dan juga kelas 9 ada budaya karawitan maupun di atas ada seni tari atau web ataupun band. Itu kan biasanya berdampak bagi kita. Misal kalau senam kan bisa meningkatkan imun tubuh kita. Kita Mm-mm. juga kalau memang jarang olahraga bisa olahraga, jadi bisa lebih sehat dan fit. Terus juga budaya kan kita jadi ngerti kalau budaya Jawa itu bagus, dan juga mengerti kalau di budaya Jawa itu ada gamelan, isinya gamelan ada apa aja. Terus juga tari hampir sama karena kan tari juga kebudayaan Indonesia. Jadi kita Karawitan. juga harus melestarikan, benar, kita harus melestarikan budaya Indonesia dan mengerti dampaknya kalau kita pakai itu bisa dikenal semua orang. Misal ada turis ke sini kita bisa nari dan Iya, memberikan kawitan, mereka bisa lihat, wah, budayanya Indonesia keren sekali, bagus-bagus seperti itu. oke. Adakah rencana kakak untuk organisasi OSIS ini agar lebih maju? Pastinya ada untuk OSIS tahun ini karena kan memang sebelumnya OSIS waktu tahun 2023, 2024 dan 2022-2023 itu kan masih menggunakan Scraf ya. Dan untuk tahun ini Iya. alhamdulillah diberi izin oleh pihak kesiswaan maupun pembina untuk menggunakan rompi 2 in 1. Jadi kita menggunakan rompi yang setengah gini, lalu di sini juga ada selerekan. Jadi bisa lepas pasang. Jadi maupun misal waktu Satgas OSIS pagi itu kita hanya menggunakan setengahnya. Terus Iya. memang kalau ada event kita boleh menggunakan fullnya gitu. Mulai kapan itu kak memakai rompi itu? Untuk mulai kapannya kan kita sekarang lagi memenuhi pembayaran-pembayaran. Jadi kita masih menunggu pembayaran dari para anggota agar bisa membayar lebih cepat. Karena kan jika membayar lebih cepat maka barang akan cepat jadi kan. Iya. Kita juga akan mengasih DP 50% terlebih dahulu. Nah, untuk DP itu masih terkumpul, tinggal sedikit lagi akan diberikan kepada yang pemilik yang punya rompi. Jadi kita bisa menunggu hasilnya. Untuk hasilnya kira-kira bulan Maret atau enggak April akan jadi, insya Allah jadi. Menurut kakak, akankah OSIS yang dipimpin kakak ini lebih baik? Pastinya akan lebih baik karena setiap ganti kepemimpinan mereka punya cara memimpin Yang beda-beda. berbeda-beda. Benar. Kak Karisa memimpinnya bagaimana, Kak Riko memimpin bagaimana, dan saya sendiri memimpinnya bagaimana. Nah, itu kan tergantung kita sendiri. Nah, kalau memang kita memimpinnya tegas tapi bukan keras, tahu kan Mm-mm, bedanya iya. tegas bukan keras. Nah, jadi kita tetap memimpin tegas tapi tidak keras. Kita tidak marah-marah, tidak membentak-bentak, tidak physical attack atau tidak menyentuh-nyentuh. Ya, jadi seperti itu. Kita juga membantu anak-anak di sekolah ini untuk lebih disiplin dalam kegiatan yang akan diselenggarakan. Jadi biar mereka lebih semangat untuk mengikuti hal-hal yang akan diselenggarakan. Apa ada kegiatan lain yang ingin kakak adakan di sekolah? Untuk kegiatan lain yang akan diselenggarakan sekolah, untuk yang belum ya, yang belum Iya. terlaksana itu biasanya insya Allah tahun ini kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memperingati hari-hari tertentu. Misal kalau biasanya di sini kan ada Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, Hari Pancasila biasa upacara. Nah, untuk hari-hari selanjutnya kan masih banyak tuh sebenarnya. Ada Iya. Hari Batik, Hari Sampah. Hari Raya Idul Fitri. Iya, Hari Idul Fitri juga ada. Jadi kita usahakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kekreativitasan mereka. Misal nih kalau lomba batik, berarti misal lomba fashion show menggunakan batik bisa, menggunakan atau mungkin bisa banget membuat batik, lomba membuat batik kan itu juga melatih kekreativitasan kita untuk menggambar suatu motif. Mungkin untuk membuat batik ini dalam jangka panjang karena juga membutuhkan fasilitas yang banyak seperti kain dan Iya. juga centongnya itu. Kalau boleh tahu, setelah lulus SMP ini kakak ingin melanjutkan sekolah di mana? Untuk lulus SMP ini sebenarnya saya masih belum memikirkan banyak SMA, tapi yang ada di kepala saya itu semoga insya Allah ada di SMA 5, SMA 2, SMA 6, dan juga yang paling dekat rumah itu paling mentok itu di SMA 12. Itu karena memang keinginan dari mama yang deket-deket aja karena juga membutuhkan energi juga kalau kita berangkat kan jauh ya dari rumah. Iya. Jadinya juga jadi di SMA 12 itu. Mengapa kakak memilih SMP itu? Kenapa bisa memilih SMA itu karena pastinya karena dari dulu kan aku udah alhamdulillahnya sekolah di favorit ya di SD-nya SDN Kaliasin, SMP-nya SMP 4.
Untuk SMA-nya pastinya juga pengen yang favorit karena juga tergiur dengan organisasinya. Misal organisasi di SMA 5 kan aku ngelihatnya banyak gue-star atau bintang tamu yang menarik-menarik nih. Juga event-event nilai prestasi akademiknya juga bagus-bagus. Misal mengadakan lomba-lomba akademik IPA, sains, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia maupun PPKN IPS IPA. Nah, itu juga di SMA 2 itu waktu itu aku ngelihat ada event running. Itu sangat kan jarang SMA yang Iya. mengadakan event-event running kayak itu 5 kilo, 10 kilo dan juga ada bintang tamu yang menarik-menarik. Pas itu sempat ada NDX itu Apa itu? yang penyanyi Jawa yang lagu-lagu Oh Jawa yang iya. lagi viral. Terus juga di SMA 12 itu event-eventnya bagus-bagus, lomba-lombanya menarik-menarik. Terus juga bintang tamunya nggak kalah keren-keren dari SMA itu. Terus di SMA 6 hampir sama, semua event-event juga bagus. Di SMA 6 mungkin ada event kiper, yaitu event paskibra yang mendatangkan seluruh paskib seluruh SMP di Surabaya. Jadi tertarik dengan event-event itu dan pengen menjalankan event itu bersama-sama. Oh ya, dulu itu kakak memilih SMP 4 Iya, untuk melanjutkan sekolah. iya. Dulu SMP Negeri 4 ini pilihan kedua karena pilihan pertama di SMP Negeri Oh, 3. ya. Dan untuk SMP 4 memang pilihan kedua dan disuruh orang tua udah di SMP Negeri 4 Surabaya aja dan akhirnya keterima di SMP Negeri 4. Apa cita-cita atau impian kakak? Untuk cita-cita saya sendiri semoga bisa menjadi pemain bola voli profesional maupun internasional. Amin. Amin. Karena memang bermain bola voli ini udah menjadi hobi diri saya karena saya setiap pulang sekolah pasti menyempatkan diri untuk melakukan olahraga voli. Dan juga untuk impian pastinya hampir sama dengan cita-cita. Pasti impiannya mendapatkan gelar pemain terbaik di liga-liga, gelar pemain paling baik di turnamen-turnamen tertentu dan juga mendapatkan bond atau kalau di bahasa Indonesianya itu mendapatkan tawaran untuk bermain di suatu tim. Jadi kita bermain di tim tapi kita yang dibayar. Jadi kita mendapatkan Iya. uang. Nah, terus juga impiannya membanggakan kedua orang tua dan insya Allah semoga bisa memberangkatkan kedua orang tua ibadah haji di umrah di Arab Saudi. Amin. Amin. Sebelum tiada. Iya. Amin. Apa itu ada hubungannya dengan hobi kakak? Bener, itu adalah hobi aku, yaitu hobinya bermain bola voli. Karena memang dari kecil, waktu corona itu Mm. di rumah sempat diajari main bola voli, terus ikut lihat-lihat turnamen voli di kampung. Misal ada lomba bola voli di antar RT. Biasanya kan kalau Agustusan ada tuh lomba RW antar RT, lomba bola voli antar RT. Biasanya itu kan ngepon pemain bagus, ngepon pemain nasional. Itu udah diajak lihat sama orang tua maupun kakek karena memang hobinya hampir sama. Dulu papa juga bermain bola voli, jadinya Dari SMP ini kecil. iya dari kecil. Dan akhirnya mulai SD SMP ini mulai membiasakan diri buat ikut bola voli karena memang udah hobi. Dan alhamdulillah semakin kesini hobi saya semakin terlihat di bermain bola Oh. voli. Menurut kakak, apa bakat kakak? Bakat saya sendiri pastinya itu tadi bermain bola voli, Oh terus ya. juga suka bersosialisasi, bisa public speaking yang bagus, terus orangnya friendly juga. Jadi kita juga bakat saya juga bisa cepat mendapatkan temen yang barusan kenal gitu. Jadi misal di suatu kegiatan orpes kedatangan tamu dari Jawa Tengah, dari Klaten waktu itu, terus tiba-tiba langsung kenal, mungkin tanya-tanya rumahnya di mana atau tanya-tanya hobi, terus kehidupan di Jawa Tengah itu bagaimana, apakah sama dengan yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Kalau ada siswa atau siswi yang ingin bergabung dengan OSIS, apa pesan kakak untuk siswa-siswi tersebut? Untuk siswa-siswi ataupun adik-adik yang ingin join OSIS, pesan-pesannya siapkan mental, siapkan visi misi juga, siapkan energi yang cukup, fisik yang cukup, karena di OSIS ini kita bakal membutuhkan mental iya, energi iya, fisik yang banyak juga iya, dan juga otak kita bakal terkuras iya, karena kita juga memaparkan program kerja yang akan diselenggarakan. Jadi di OSIS ini bakal bersama-sama melaksanakan program kerja yang akan dilaksanakan. Jadi di OSIS benar-benar semua anggota tubuh kita, kemampuan kita bakal terpakai semua. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan juga. Terus jangan lupa menyocokkan diri dengan divisi atau sekbid yang ingin diinginkan. Jadi kalau memang bakat kalian di olahraga, ya gabung di sekbid olahraga. Kalau memang jago skill kalian ada di teknologi media-media itu
boleh gabung di Sekbid 9 gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, apa harapan Kak Saiso untuk siswa-siswi dan guru-guru di Spenfora? Untuk harapan saya bagi siswa-siswi tetap semangat belajar karena kalian akan masih lanjut di SMA maupun SMK yang masih menggunakan atau membutuhkan ilmu yang cukup. Iya. Jadi kalian tetap belajar yang semangat, jangan malas-malesan, jika ada PR dikerjakan, dan jika ada guru menerangkan jangan malah ngomong sendiri sama teman ataupun yang lain, tetap mendengarkan agar materi itu bisa cepat masuk ke kita, dan kita kalau boleh kalau lagi nggak males atau memang ingin niat belajar ya ditulis materinya Iya. di buku biar kita bisa kalau lupa boleh lihat buku gitu. Jadi biar kalau misal SMA maupun kuliah ataupun udah kerja ada materi-materi atau pekerjaan yang membutuhkan otak pikiran kan bisa flashback, oh dulu aku pernah belajar ini, jadi kita punya bekal gitu jadi buat kerja ataupun SMA SMK nanti. Dan untuk pesan untuk guru-guru tetap semangat mengajar karena tanpa adanya guru kita juga nggak bisa belajar mata pelajaran sedetail itu karena gurulah yang menerangkan kita materi sedetail itu, misal sampai dulu-dulunya filosofinya seperti apa dan juga seperti apa contoh-contohnya misal dari materi-materi itu. Dan juga tetap semangat terus karena setiap waktu jam pelajaran kan berganti kelas, jadi kita Iya. juga membutuhkan waktu berjalan, menaiki tangga, dan juga kadang beberapa ada guru yang sakit. Tetap semangat mengajar muridnya gitu. Oke, terima kasih Kak Saiso. Sama-sama. Itu dia episode Miss kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. See you next video. Dadah. Dadah.